Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Hakiki. Saya dari Gresik, Sunan Giri. Gak jauh dari tempat ini pokoknya. Di sini saya akan mengajak pemirsa jalan-jalan di daerah wisata religi Sunan Giri. Mari. Kita saksikan ya, kanan kiri ini adalah peninggalan dari Sunan Giri. Konon ini bentuk naga, dan ya masih asri di sini. Ayo, mari. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai di makam Sunan Giri. Tepat di belakang saya adalah makam beliau. Beliau nama lainnya adalah Raden Paku, bisa juga disebut dengan Sunan Giri. Untuk yang nama Raden Paku itu adalah nama masa kecilnya, pemberian dari ayahnya yaitu Maulana Ishak. Baik, saya akan bercerita tentang histori beliau. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi, kemudian meninggal pada tahun 1506 Masehi. Beliau adalah anak dari seorang mubaleh dari Samudra Pasai, yakni Maulana Ishak. Kemudian sang ibu adalah putri dari Raja Blambangan, yaitu Dewi Sekardadu, dari anaknya Menak Semboyo. Pertemuan mereka berdua ini tatkala dari sang anak, yaitu sang putri beliau Dewi Sekardadu sakit, kemudian sang Prabu Menak Semboyo ini mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan sang anak, untuk yang laki-laki akan dijadikan mantunya, untuk yang perempuan akan dijadikan saudaranya. Akhirnya sayembara tersebut terdengar oleh Maulana Ishak, kemudian Maulana Ishak pergi ke Blambangan, Banyuwangi, kemudian ada beberapa syarat supaya sang anak sembuh. Maulana Ishak akhirnya istilahnya melobi ya, bagaimana masyarakat Blambangan ini masuk Islam. Akhirnya sang ayah setuju dan masyarakat pun manut. Akhirnya masyarakat Blambangan pada saat itu masuk Islam semuanya. Kemudian langsung flashback loncat ya, pada bulan ke-7 masa kehamilan Dewi Sekardadu, sang mubaleh Maulana Ishak menyadari akan sesuatu, bahwasanya beliau akan dibunuh entah hari itu atau hari besoknya. Akhirnya sang ayah menitip wasiat kepada sang ibu untuk dinamai Raden Paku. Kemudian sang ayah Maulana Ishak meninggalkan daerah Blambangan, Banyuwangi dengan secepat-cepatnya. Kabar tersebut itu terdengar ketika sang sang pembantu dari raja itu adalah pokoknya peramal, meramalkan bahwasanya ketika sang anak ini Sunan Giri lahir akan membawa malapetaka. Akhirnya disuruhlah orang-orang pengikut dari sang raja untuk membunuh dari Maulana Ishak. Oke, langsung ketika si Sunan Giri ini lahir, jelang mungkin jeda 1 hari atau 2 hari, si Sunan Giri ini dihanyutkan ke laut. Sebenarnya cerita ini sedikit mirip sama ceritanya Nabi Musa ya. Dan akhirnya ditemukanlah Sunan Giri oleh Nyai Gede Pinati, saudagar dari Gresik. Dan kemudian sang ibu meninggal ketika menghanyutkan si Sunan Giri. Akhirnya ditangkap, kemudian beliau meninggal. Sudah. Baik, setelah mampir di makam Sunan Giri, kawan-kawan saya ajak untuk ke makamnya Sunan Prapen. Siapakah Sunan Prapen? Yakni cucu daripada Sunan Giri. Mari. Untuk tempatnya sebenarnya nggak jauh ya, cuma mengikuti jalan ini. Kalau
siapapun itu berziarah ya, cuma ngikutin jalan ini mentok lurus terus. Penasaran? Ikutin aja. Baik, kita sudah sampai di daerah makamnya Sunan Praben. Penasaran bagaimana tempat makamnya Sunan Praben? Mari ikuti saya. Baik kawan-kawan, kita sudah sampai di daerah komplek makam Sunan Praben. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah makam beliau. Baik, Sunan Praben atau bisa disebut juga Raden Fatihal. Beliau lahir pada tahun 1432, kemudian memerintah kerajaan Giri tahun dinasti Giri yang ketiga di tahun 1478 sampai wafat tahun 1527. Kemudian beliau adalah seorang pujangga besar pada saat itu dan pengubah kitab Asror sebagai dasar pengubah buku Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo. Kemudian beliau juga pada saat itu menurut VOC beliau adalah seorang paus, yang mana Sunan Praben sendiri mempunyai andil yang besar yaitu pelantikan untuk raja-raja Islam pada masa itu. Kemudian beliau juga terkenal sebagai seorang empu dan beliau juga mempunyai kerisnya sendiri yaitu keris Angun-Angun. Kemudian beliau juga tidak berdakwah di daerah Pulau Jawa saja, melainkan beliau juga terkenal berdakwah di daerah timur seperti daerah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan NTT. Alhamdulillah, setelah mampir di makam Sunan Giri dan Sunan Praben, sekarang kita sudah sampai di daerah Telaga Pegat. Telaga Pegat sendiri didirikan pada tahun 1473. Nama Telaga Pegat sendiri tak ayal mempunyai makna sendiri ya, bukan artinya cerai atau apa. Konon Telaga Pegat dinamakan Telaga Pegat. Jadi pada zaman dahulu ya, pada waktu itu di sini terdapat dua gunung. Kemudian dipisahkan dua gunung tersebut dengan telaga ini, makanya dinamakan Telaga Pegat. Dan menurut cerita masyarakat, pada pembuatan Telaga Pegat ini ada cerita yang mana ada kendi di dalam kendi tersebut, makanannya tidak pernah habis. Jadi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat dan santri ikut berpartisipasi untuk membangun ini. Kemudian ada sebuah kendi, dalamnya ada makanan. Akhirnya mereka semua mengambil makanan tersebut, tapi makanan tersebut tidak pernah habis. Jadi mungkin itu ya karomah daripada Sunan Giri. Baik, setelah mampir di daerah Telaga Pegat, sekarang kita sudah sampai di daerah Telaga Pati. Mau tahu ceritanya gimana? Jadi begini, konon ketika masa pembuatan Telaga Pegat, kabarnya pun sampai menyebar terdengar di daerah Jawa Tengah, yaitu tepatnya di daerah Pati. Akhirnya masyarakat Pati pun ingin ikut andil dan berbondong-bondong untuk pergi ke Gresik untuk ikut andil dalam pembuatan namanya Telaga Pegat. Tayal setelah mereka sampai ke sini, telaga tersebut sudah jadi. Akhirnya mereka pun, masyarakat Pati ini berinisiatif untuk membuat telaga yang sebenarnya tidak jauh dari Telaga Pegat itu sendiri. Akhirnya terbentuklah Telaga Pati ini dari masyarakat Pati. Begitu ceritanya. Baik, kita sudah
sudah sampai di destinasi terakhir kita, yaitu situs Giri Kedaton. Di situs Giri Kedaton sini beliau Sunan Giri mendirikan pondok pesantren dan kerajaannya. Beliau juga berdakwah, maksudnya di sini beliau juga berdakwah melalui seni, berdagang dan politik. Dakwah beliau juga diteruskan oleh cucu-cucunya, tak lain juga yang kita sudah mampir ke sana, yaitu Sunan Prapet sampai ke daerah timur Indonesia. Kenapa beliau mendirikan pondok atau kerajaan di sini? Jadi menurut cerita, ketika waktu itu Sunan Giri dan Sunan Bonang ingin pergi berhaji ke daerah Mekah. Kemudian beliau juga matur kepada atau pamit sama Sunan Ampel. Akhirnya Sunan Ampel merekomendasikan untuk mampir dulu ke daerah Samudra Pasai. Akhirnya beliau berdua mampir ke daerah Samudra Pasai. Akhirnya bertemulah Sunan Giri dengan sang ayah, yaitu Maulana Isa. Akhirnya beliau berdua belajar agama di sana selama kurang lebih 2 tahun. Akhirnya beliau berdua tidak jadi untuk berhaji. Akhirnya Maulana Ishak memberi sebongkah tanah, menyuruh Sunan Giri untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Akhirnya beliau balik mencari tanah yang cocok untuk supaya didirikan pondok. Akhirnya beliau keliling, gak ada yang cocok. Ketika itu Sunan Giri bermunajat. Akhirnya terlihatnya sebuah cahaya daerah gunung gitu, daerah perbukitan sini. Akhirnya beliau mampir, langsung bergegas ke daerah gunung tersebut. Akhirnya cocoklah tanah tersebut yang sudah dikasihkan oleh Maulana Ishak atau sang ayah. Cocoklah tanah tersebut, akhirnya didirikanlah pondok atau kerajaan situs Giri Kedaton. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya Irfan Maulana Kiki, and until next time, stay classy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.